Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan nomor NPM 217058. Di sini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dan juga peta konsep pada kasus kombusio. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait peta masalah. Di sini saya mendapati seorang pasien yang bernama Pak Joni yang berusia 34 tahun. Dari hasil anamnesa didapatkan keluhan umumnya yaitu luka bakar sejak 3 jam yang lalu. Riwayat penyakit sekarangnya yaitu dia bernapas lebih sering dan mengeluh sakit di sekujur tubuhnya. Riwayat sosialnya adalah dia seorang koki jalanan. Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital, tekanan darahnya 90/60 mmHg, denyut nadinya yaitu 124 kali per menit dengan ritme teratur, frekuensi pernafasannya yaitu 30 kali per menit. Status kesadarannya yaitu kompos mentis. Status lokalisnya pada wajah bagian atas tampak hiperemis, pada wajah dan leher di bagian bawah melepuh sekitar 5%, setengah anterior batang tubuhnya kurang lebih 9%, berwarna merah basah berair dan juga terasa nyeri. Epidermis rusak dan jaringannya tampak bengkak. Kedua lengan atas di bawah terlihat melepuh yang pecah-pecah, bagian permukaan berwarna coklat dan keputihan. Terdapat luka bakar, berair yang berwarna merah, edema, dan juga terasa nyeri kurang lebih 18%. Jari-jarinya hampir tidak bisa digerakkan. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan different diagnosanya. Yang pertama adalah cedera inhalasi asap atau gangguan jalan nafas, yang kedua adalah bronkitis combustion grade 2 sampai 3. Sedangkan pada pemeriksaan laboratorium didapatkan pada pemeriksaan laringoskopi indirect tidak ditemukan adanya hipertensi pada laring. Setengah dari permukaan anterior batang tubuhnya yaitu 9% berwarna merah, basah, berair dan juga terasa nyeri. Sedangkan dari pemeriksaan darah lengkap didapatkan jumlah leukositnya adalah 16.000, sedangkan pada jumlah leukositnya yaitu 16.000 per milimeter kubik, dan jumlah trombositnya adalah 300.000 milimeter kubik. Gas darah arterinya yaitu menunjukkan pH 7,35, sedangkan kadar gula darahnya adalah 188 mg per dl. Foto rongsen dada tidak dalam batas normal. Sedangkan diagnosis kerjanya dapat ditegakkan yaitu combustion grade 2 sampai 3. Untuk tata laksananya sendiri yaitu yang pertama ada farmakologi, ada obat analgesik dan antibiotik, yang kedua ada non farmakologi, diberikan tabung oksigen cairan infus. Sedangkan untuk edukasinya sendiri yaitu menghindari kontak fisik pada luka bakar yang dapat memperburuk. Prognosanya yaitu duboid. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsep. Pada kasus ini, etiologi dari luka bakar sendiri, yang pertama ada luka bakar termal. Luka bakar termal atau panas disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas atau objek-objek panas lainnya. Yang kedua, ada luka bakar kimia atau kimikal disebabkan oleh kontak dengan jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Yang ketiga, ada luka bakar elektrik, di mana luka bakar elektrik sendiri atau luka bakar listrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik. Yang terakhir, pada kasus Pak Joni ini disebabkan karena luka bakar termal yang disebabkan oleh terbakar api secara langsung, sehingga sebagian wajah, leher, badan bagian anterior dan ekstremitas atas bilateral tampak merah basah dan sebagian berwarna keputihan, kulit pecah-pecah dan mulai membengkak. Kerangka anggota gerak atas ini, ekstremitas superior sendiri terbagi atas kerangka anggota gerak atas, dikaitkan dengan kerangka badan dengan perantaran gelang bahu yang terdiri dari skapula dan juga klavikula. Tulang-tulang yang membentuk kerangka lengan antara lain gelang bahu atau skapula dan klavikula, humerus, ulna dan juga radius, arpalia, metakarpal dan phalangus. Gelang bahu yaitu persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Pergelangan ini mempunyai mangkok sendi yang tidak sempurna oleh karena sebagian belakangnya terbuka. Bagian ini dibentuk oleh dua buah tulang yaitu skapula dan juga klavikula. Selanjutnya bagian-bagian tulang ekstremitas. Bagian-bagian ini akan
akan dijelaskan bagian dari ekstremitas atas sendiri terdiri dari tulang skapula, tulang clavicula, tulang humerus, tulang ulna, tulang radius, tulang karpal, dan juga otot-otot yang berada pada ekstremitas superior terdiri atas otot-otot yang membentuk tulang yang membentuk yaitu gelang bahu, brachium, arteri brachium, dan juga manus. Yang selanjutnya yaitu terkait patofisiologinya. Untuk patofisiologinya sendiri ada zona koagulasi, zona statis, dan juga zona hiperemia. Untuk klasifikasi luka bakar, yang pertama berdasarkan luasnya ada TBSA minor, derajat 1, derajat 2, dan juga derajat 3. Sedangkan untuk menurut kedalamannya ada superficial kedalaman sebagian 2 dan juga ketebalan penuh. Untuk penata laksanaannya sendiri ada rawat jalan. Untuk penata laksanaannya sendiri bisa dikategorikan menjadi 2. Ada yang rawat jalan dan juga kriteria rawat inap. Yang pertama, bisa masuk kriteria rawat inap atau masuk rumah sakit jika luka di lokasi yang sulit dijangkau. Yang kedua, manajemen perawatan luka. Yang ketiga, perlu pembedahan atau tidak. Dan yang keempat adalah tingkat keparahan luka, BERT atau TBSA, dan fase akut, fase subakut, dan juga fase rehabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait PHP, BHP, dan juga PHOP. Untuk BHP dan juga PHOP, yang pertama ada beneficent. Untuk beneficent sendiri, dokter melakukan yang terbaik. Pada kasus ini penanganan pertama luka bakar yaitu pemberian airway, breathing, dan juga sirkulasi, di mana memberikan oksigen dan juga infus IV line di kaki, nasogastrik, tubi, dan juga kateter urin. Sedangkan untuk normal visionnya sendiri, pada kasus ini dokter ahli bedah dan keluarga korban mendiskusikan dan meminta persetujuan perihal tentang prosedur eskarotomi untuk mengurangi tekanan intrakompartemen di ekstremitas kiri atas agar pasien tidak jatuh dalam kondisi yang lebih buruk. Untuk justice-nya yaitu pada kasus dokter bersikap adil tanpa membeda-bedakan golongan dan memberikan penanganan terbaik kepada pasien. Sedangkan untuk autonominya sendiri, pada kasus Pak Joni ini berusia 34 tahun, oleh karena itu dapat menentukan keputusan sendiri dari persetujuan, perawatan, dan penanganan medis yang dirinya ambil. Sedangkan untuk PHOP-nya sendiri, specific protection-nya, yang pertama menghindari kegiatan yang menyebabkan luka bakar, selalu safety dalam bekerja dan berkegiatan sehari-hari. Yang kedua ada early diagnosis yaitu treatment, segera konsultasi ke dokter jika terjadi luka bakar melepuh dan melebar. Penanganan saat mengalami luka bakar seperti pemberian bioplasenton untuk menghindari infeksi. Yang ketiga ada disability limitation yaitu mengikuti anjuran dari dokter, melakukan pengobatan rutin, dan membatasi aktivitas fisik yang berlebihan. Untuk rehabilitasinya yaitu mengupayakan kesehatan pasien dengan menghindari kontak fisik pada luka bakar yang mengakibatkan luka tambah memburuk. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.